Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini alhamdulillah kita berada di awal Muharram 1442 Hijriah. Awal tahun yang perhitungannya merujuk pada peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke kota Madinah. Berbicara tentang hijrah, dari kondisi buruk kepada kondisi baik, serta dari lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik, ia merupakan perintah Allah yang bersifat wajib. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ibnul Arabi bahwa hukum hijrah tidak hanya wajib di masa Nabi SAW, akan tetapi wajib hingga hari akhir kelak. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 176. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di dalamnya? Orang-orang itu tempatnya adalah neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi SAW sendiri berhijrah dari Mekah ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inni qad udina li fil khuruj." Aku telah mendapatkan izin dari Allah untuk keluar dari Mekah. Dalam Islam, hijrah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia merupakan bagian dari strategi perjuangan dan cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah." Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 218. Iman, hijrah serta jihad merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman akan melahirkan spirit hijrah menuju kebaikan, sementara hijrah menuju kebaikan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dengan tiga komponen itulah dakwah Islam tersebar secara meluas. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, peristiwa hijrah Nabi SAW yang menjadi tonggak perubahan menuju kebaikan memberikan sejumlah pelajaran berharga buat kita semuanya. Di antaranya adalah yang pertama, hijrah membutuhkan teman dan lingkungan yang kondusif. Hal itu tercermin dari pemilihan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang menyertai beliau untuk hijrah, serta pemilihan Madinah sebagai tempat tujuan untuk hijrah. Yang kedua, hijrah membutuhkan pengaturan dan perencanaan yang matang. Hal ini tercermin dari upaya Nabi SAW saat memilih waktu yang tepat untuk berhijrah, saat menyuruh Ali radhiyallahu anhu menempati posisi beliau, saat singgah di Gua Thur, saat meminta bantuan sejumlah personil untuk memberi informasi, mengirimkan makanan dan menghilangkan jejak di Gua Thur, serta saat meminta bantuan petunjuk jalan untuk menuju kota Madinah. Yang ketiga, hijrah membutuhkan tawakal dan keyakinan kuat atas datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin dari ucapan Nabi SAW yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Kalau kalian tidak menolongnya Nabi SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir di Mekah mengeluarkan dari negeri Mekah, sedangkan dia salah seorang daripada dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Terakhir, kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, hakikat hijrah adalah meninggalkan manhiyat, hal-hal yang dilarang di dalam agama, seperti meninggalkan dosa, maksiat, perbuatan tercela, dan hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat atau bahaya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu.
orang yang berhijrah itu disebut orang berhijrah karena orang tersebut meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan memberikan keistiqomahan untuk menjalankan kebaikan itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.